Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman semua, perkenalkan, saya Raffi Putra Valentino dengan NIM 250 409 0060. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi pendidikan di era digital ini. Pernahkah kita berpikir mengapa seorang guru bisa mendadak viral hanya karena satu postingan di media sosial? Atau mengapa perilaku guru di WhatsApp sering menjadi bahan pembicaraan wali murid? Disinilah kita sadar bahwa di era digital ini, tembok sekolah sudah runtuh. Guru tidak lagi hanya dinilai di dalam kelas, tapi di seluruh ruang digital yang ia masuki. Dalam 10 menit ke depan, saya akan membedah landasan etika, tantangan nyata di lapangan, sehingga bagaimana harusnya kita sebagai calon pendidik bersikap di dunia maya. Nah teman-teman, guru memiliki kode etik di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru wajib memiliki kompetensi kepribadian dan sosial di era digital. Dua kompetensi ini bertransformasi menjadi kewarganegaraan digital atau digital citizenship. Di era digital ini, peran guru mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dulu, guru dianggap sebagai satu-satunya sumber ilmu. Namun sekarang, siswa dapat dengan mudah mencari informasi melalui internet dan juga buku-buku yang ada di pasaran. Hal ini menyebabkan peran guru berubah menjadi fasilitator, yaitu yang membantu siswa memahami materi, dan juga pembimbing yang mengarahkan siswa dalam memilih informasi yang benar. Ada pula motivator dan teladan. Contohnya ketika siswa mendapatkan informasi dari internet yang belum tentu benar, guru harus membimbing siswa agar melakukan verifikasi informasi tersebut. Disinilah pentingnya etika, karena guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mengajarkan membentuk karakter siswa. Prinsip etika profesi pendidikan di era digital. Beberapa prinsip etika yang perlu diterapkan oleh guru di era digital saat ini antara lain, yang pertama ada tanggung jawab profesional. Guru harus menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran, bukan untuk kepentingan pribadi yang tidak relevan. Contohnya, guru tidak seharusnya menggunakan waktu mengajar online untuk hal lain seperti bermain media sosial ataupun bermain game. Yang kedua, menjaga privasi dan kerahasiaan. Guru wajib menjaga data pribadi siswa. Contohnya, tidak menyebarkan nilai siswa ke publik, tidak membagikan informasi pribadi siswa tanpa izin. Hal ini penting karena pelanggaran privasi dapat berdampak negatif bagi siswa. Yang ketiga, ada komunikasi yang sopan dan profesional. Walaupun komunikasi dilakukan secara online, guru tetap harus menjaga bahasa dan sikap. Contohnya, menggunakan bahasa yang santun di grup kelas, tidak menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan. Hal ini penting karena komunikasi digital sering disalahartikan jika tidak disampaikan dengan baik. Keempat, menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Guru harus menunjukkan perilaku yang baik di dunia digital. Contohnya, tidak menyebarkan hoax, tidak membuat konten negatif di media sosial, karena siswa cenderung meniru perilaku gurunya. Yang kelima, menjunjung kejujuran akademik. Guru harus menghindari plagiarisme dan mengajarkan siswa untuk jujur dalam mengerjakan tugas. Contohnya, memberikan sumber saat mengambil materi. Dulu, guru itu dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Namun sekarang, informasi ada di mana-mana. Maka, etika profesi guru bergeser dari pemberian materi menjadi penjaga moral dan filter informasi. Guru harus menjadi kompas di tengah badai informasi. Banyak perdebatan
Bolehkah guru berteman dengan murid di Facebook atau Instagram? Analisis saya adalah guru harus menjaga jarak profesional. Media sosial pribadi seringkali berisi sisi manusiawi kita yang mungkin belum pantas atau belum saatnya dilihat oleh murid yang masih di bawah umur. Batasan ini penting untuk menjaga wibawa dan objektivitas dalam penilaian. Etika guru sebagai konten kreator. Fenomena guru membuat konten bersama murid itu sedang tren saat ini. Kita harus kritis. Apakah video itu untuk kepentingan edukasi murid atau hanya demi AdSense dan followers guru? Secara etis, edukasi murid atau mengeksploitasi kepolosan murid untuk konten pribadi tanpa izin tertulis dari orang tua adalah pelanggaran etika privasi. Guru adalah public figure bagi muridnya. Setiap komentar kasar, postingan politik yang radikal, atau penyebaran berita bohong oleh seorang guru di media sosial akan langsung menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Jejak digital guru adalah portofolio moralnya. Menjadi guru di era digital, tapi gagap teknologi, itu bukan hanya soal teknis, tapi soal etika. Mengapa? Karena jika guru tidak paham cara kerja internet, ia tidak bisa melindungi muridnya dari bahaya cyberbullying, pornografi, atau penipuan digital. Literasi digital adalah kewajiban etis guru masa kini. Tantangan etika di era digital. Di era digital ini terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru. Antara lain yang pertama itu penyalahgunaan media sosial. Guru terkadang tidak menyadari bahwa aktivitas di media sosial dapat mempengaruhi citra profesionalnya. Contohnya seperti mengunggah konten yang tidak pantas dan mengomentari sesuatu secara berlebihan. Yang kedua, cyberbullying. Kasus perundungan tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga di dunia digital. Guru harus mampu mendeteksi tanda-tanda cyberbullying dan juga memberikan edukasi kepada siswa. Yang ketiga, plagiarisme dan kecurangan akademik. Dengan kemudahan akses internet saat ini, siswa lebih mudah menyalin tugas dari internet. Guru harus memberikan pemahaman tentang pentingnya kejujuran dan menggunakan metode penilaian yang lebih kreatif. Yang keempat, batasan hubungan guru dan siswa. Di era digital, komunikasi bisa terjadi kapan saja. Namun, guru tetap harus menjaga batas profesional. Contohnya, tidak berkomunikasi terlalu personal dan tidak berinteraksi di luar konteks pembelajaran secara berlebihan. Yang selanjutnya, upaya menjaga etika profesi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan literasi digital, dan juga guru harus memahami cara menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Mematuhi kode etik profesi guru. Kode etik menjadi pedoman utama dalam bertindak. Menggunakan teknologi yang bijak. Tidak semua hal perlu dibagikan di media sosial. Membangun komunikasi yang sehat baik dengan siswa maupun orang tua dan melakukan refleksi diri. Guru perlu mengevaluasi perilakunya baik di dunia nyata maupun digital. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa etika profesi pendidikan di era digital sangat penting dalam menjaga kualitas guru. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi juga harus mampu menggunakannya secara bijak, bertanggung jawab, dan profesional. Dengan menerapkan etika yang baik, guru dapat menjadi teladan bagi siswa dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, baik di dunia nyata maupun digital. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai etika profesi pendidikan di era digital. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga etika dalam menjalankan profesi sebagai pendidik di era modern ini.
Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.